Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah terlebih dahulu kita menghanturkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tiada tara, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang marilah kita senantiasa pegang teguh iman kita ini hingga akhir hayat. Salawat serta salam semoga dapat tercurah kepada junjungan besar kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya. Dewan juri yang bijaksana dan hadirin hadirat yang berbahagia, perkenalkan saya Sandria Messi dari Madrasah Muhammadiyah yang berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu serta rekan-rekan semua untuk menyampaikan pidato yang berjudul Birrul Walidain atau berbakti kepada orang tua. Ada 3 hal yang selalu Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan Al-Qur'an, yakni pertama, Aqimus shalallah, yang artinya dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Yang kedua, atiyallah wa ati rasul, yang artinya taatilah Allah dan taatilah Rasul. Yang ketiga, anishkurli wali walidaik, yang artinya bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Pada kesempatan yang baik ini, saya hanya akan membicarakan hal yang ketiga, yakni bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Di dunia ini, siapakah orang pertama yang paling kita hormati, kita sayangi, dan yang paling kecil dahulukan berbuat baik? Tentu jawabannya adalah kedua orang tua kita. Mengapa? Pertama, adanya kita di dunia ini lantaran kedua ibu bapak kita. Mustahil kita ada seperti sekarang ini jika kedua orang tua kita tidak ada. Setiap manusia lahir pasti karena perantara ibu dan bapak, kecuali Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam yang hanya melalui perantara ibu. Kedua orang tua kita lah yang tidak lelah dan bosan merawat kita, mulai dari dalam kandungan, setelah kita lahir, kemudian menjadi anak-anak, bahkan setelah kita dewasa. Kasih sayangnya tak pernah lekang dicurahkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mau menengok ke belakang dan merenungkan saat-saat kita masih dalam kandungan dan ketika kita masih bayi, niscaya tidak patutlah biar kita berani berkata kasar, melawan, bahkan durhaka kepada kedua orang tua. Betapa saat kita dalam kandungan selama 9 bulan, ibu kita kemanapun pergi membawa kita, saat duduk, tidur, berjalan, payahnya ibu kita. Itu saat-saat yang paling menegangkan adalah ketika proses melahirkan. Ibu kita berjuang menahan kesakitan yang luar biasa, 1, 2, bahkan 3 hari dengan tidak tidur sepicing pun. Syukur kalau melahirkan secara normal. Terkadang ibu kita harus rela perutnya dibedah agar kita bisa nongol di dunia ini. Sementara sang ibu berjuang dengan taruhan nyawa, sang bapak tak kalah gelisahnya mundar-mandir kesana kemari dan mempersiapkan seluruh keperluan untuk kelahiran kita. Karib kerabat kita pun turut berdoa untuk kelancaran kelahiran kita. Kemudian setelah kita berhasil menghirup udara di dunia ini, kerepotan ibu tidak berkurang, bahkan bertambah. Ibu tidak kita biarkan tidur dalam baik siang maupun malam. Kita selalu menangis meminta disusui. Ibu kita tidak jijik dengan buang air kecil kita atau buang air besar kita. Beliau siap setiap saat mengganti popok kita. Belum lagi saat kita sakit tengah malam, pasti gusarnya luar biasa. Mereka akan mencari obat kemanapun asal kita segera sehat kembali. Hadirin hadirat sekalian, mereka lakukan semua itu apakah mereka meminta pamrih? Tidak, sama sekali tidak. Ibu kita dengan ikhlas menjalankan perannya sebagai orang tua. Mereka akan rela mengeluarkan biaya berapapun untuk kebaikan kita. Mereka menyekolahkan kita agar kita menjadi orang pintar berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Mereka akan rela mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan kita. Lantas, apakah yang mereka harapkan dari kita, anaknya? Tidak lain adalah bukti kita kepadanya sebagai anak. Yang harus kita lakukan adalah selalu berbuat baik kepadanya. Jangan sekali-kali kalian berkata atau meminta kepada keduanya. Kita harus berkata dengan lemah lembut, dengan penuh sopan santun. Dan yang terpenting adalah kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka menghasihaniku waktu-waktu kecil. Dewan juri, bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin sekalian,
Demikianlah pidato singkat saya ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang senantiasa menjadi harapan orang tua, menjadi anak soleh dan soleha yang selalu mendoakan keduanya baik ketika masih hidup, terlebih ketika sudah meninggalkan kelak. Sebagai akhir pidato saya ini, saya akan mempersembahkan beberapa pantun. Gunung Salak, Gunung Kelabu, awan menutup Pulau Andalas. Hutang anak kepada ibu, seumur hidup tidak terbalas. Ikan beranak berupa-rupa, banyak dijual Tanjung Balai. Hutang anak kepada bapak, seumur hidup tidak ternilai. Banyak rumbia di Tanjung Balai, hingga gelatik pada akarnya. Biarpun hutang tiada ternilai, budi yang baik jadi gantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.